Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah Nurwati dari kelas Ekonomi Syariah 5E. Saya akan menjelaskan tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Gama Pratama ME. Di sini ada pengertian mengenai daya saing. Daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi terus-menerus. Dan daya saing nasional merupakan kemampuan suatu negara menciptakan, memproduksi, atau melayani produk dalam perdagangan internasional. Sementara dalam saat yang sama, tetap dapat memperoleh imbalan yang meningkat pada sumber dayanya. Dan yang terakhir, daya saing menyangkut arti elemen produktivitas, efisiensi, dan profitabilitas. Tetapi, daya saing bukan suatu akhir atau sasaran, melainkan suatu cara untuk mencapai peningkatan standar hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian, daya saing, ada beberapa pengukuran daya saing seperti neraca perdagangan, nilai tukar, upah, ekspor, aliran FDI, serta biaya tenaga kerja. Sementara itu, dibagi juga pembagian daya saing ekonomi. Suatu daya saing sebuah bangsa, negara, ekonomi ditentukan oleh kekuatan pondasinya. Dan terakhir ini ditentukan oleh sejumlah pilar yang masing-masing mempunyai daya saing tersendiri. Pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, alam atau fisik, perusahaan, investor, pemerintah, serta masyarakat. Selain dari itu, pembagian daya saing yang kedua yaitu daya saing perusahaan. Dalam studi ini, daya saing memiliki 3 karakteristik, yakni potensi, proses, dan kinerja. Selama 3 karakteristik tersebut, daya saing juga dicirikan oleh orientasi jangka panjang, kontrolabilitas, relativitas, dan dinamika. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa ada 3 aspek penting yang mempengaruhi daya saing perusahaan, yaitu faktor-faktor internal perusahaan, lingkungan eksternal, serta pengaruh dari pengusaha atau pemilik usaha. Pembagian daya saing selanjutnya yaitu daya saing Indonesia versi World Economic Forum atau WEF. Ada faktor-faktor yang menentukan tingkat atau indeks daya saing sebuah negara. Kelompok pertama, persyaratan-persyaratan dasar seperti kelembagaan, infrastruktur, kondisi ekonomi makro, dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Kelompok kedua adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan efisiensi ekonomi seperti pendidikan tingkat tinggi, kinerja pasar, dan efisien. Kelompok ketiga adalah faktor-faktor inovasi dan kecanggihan proses produksi di dalam perusahaan yang secara bersama menentukan tingkat inovasi suatu negara. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian Indonesia. Setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian selalu terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Liberalisasi perdagangan internasional, regional, atau global. Sejak pertengahan tahun 1990, sudah banyak penelitian atau simulasi yang dilakukan oleh mengestimasi dampak-dampak dari liberalisasi perdagangan dunia atau regional dalam komoditas-komoditas pertanian terhadap ekonomi Indonesia. Di antara komitmen liberalisasi perdagangan yang ada di wilayah Asia Pasifik, argumentasi dari kedua komitmen terbesar yaitu
perputaran Uruguay dan APIC atau menguntungkan Indonesia yang akan menguntungkan Indonesia. Halangan bagi perdagangan internasional merujuk pada penghapusan halangan bagi perdagangan internasional. Halangan paling umum bagi perdagangan adalah tarif, kuota, dan halangan non-tarif. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar bangsa, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, transfer teknologi modern, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, serta memperluas pasar dan menambah keuntungan. Selanjutnya ada peraturan dan regulasi perdagangan internasional. Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global, melalui beberapa kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Beberapa variabel penting dalam perdagangan internasional. Ada neraca perdagangan, di dalamnya terdapat transaksi berjalan, penanaman modal asing, cadangan devisa, serta utang luar negeri. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.